Kita berdoa, walaupun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, mari Bapak Ibu, mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu saat ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami masih bernafas pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kasih daripadamu Tuhan. Kami masih Tuhan sehat Tuhan, beserta keluarga kami Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami Bapa, kami bawa hati kami merendahkan hati kami, hidup kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya dan kami beriman Tuhan. Meskipun Tuhan kami beribadah Tuhan di tempat ini dan terpisah dengan jemaat-jemaat lain di rumah-rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, oh mujizat Tuhan tidak terbatas. Mujizat Tuhan tidak Tuhan Yesus terbatas melalui Tuhan Yesus tempat yang harus sama Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya mujizat Tuhan, hadirat Tuhan mengalir atas setiap kami, mengalir atas setiap rumah-rumah, mengalir atas setiap jiwa-jiwa saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dan kami perkatakan setiap rumah-rumah kudus di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu senantiasa. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan saat ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkaulah menjadi tembok bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami di hadapan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah perisaiku. Imani perkataan ini, imani pujian ini. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, kami kan berdiri Tuhan di tengah badai ini Bapa, dengan kekuatan yang Kau berikan. Yes. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan, yes. Dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan, yang Kau berikan. Yes. Sampai kapanpun kami tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopangku. Ku kan berdiri, yes, dalam tekanan. Amin. Dengan kekuatan yang Kau berikan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami muliakan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang ibu bapak bangkit berdiri, katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. kan ku buka hati, Ku buka hati, untuk jamahanmu. kami buka hati Tuhan, Berserah kami terima jamahanmu Bapa. di hadiratmu. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari buka hati, katakan Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Yes, keluargaku Tuhan. Rancangan indahmu, Yes, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima
kasih. Allah kami, pembela kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan sebab kebaikan Tuhan. Ayo kita bernyanyi dan ucapkan dengan penuh sukacita dan dengan penuh iman, lebih daripada pemenang. Haleluya. Katakan kiri kananmu, tos kiri kananmu, suamimu, anak-anakmu, katakan lebih daripada pemenang. Saya lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. lambaikan tanganmu, katakan Haleluya. kibarkan Kibarkanlah panjinya, Katakan Yesus. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan Saya lebih dari pemenang. tunjuk kiri kanannya suami anak-anaknya. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Yesus. Mari kiri kananmu katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik, haleluya. Tiada Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Kami hadapi Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, Walau seribu rebah di sisiku, Kau Tuhan tetaplah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami mau belajar kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, belajar merenungkannya dan belajar mempraktikkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, telinga kami siap mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami siap menampung firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan dengar firman Tuhan. Orang yang menang berkata amin. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Saudara kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, sangat baik, amat baik kepada kita. Saudaraku, kalau saya tidak salah sudah keempat ini ya. Keempat kali ini kita beribadah secara live dari gereja kita masing-masing dan kita ibadah di rumah kita. Namun kita bersyukur Tuhan berikan pada kita kesehatan, kekuatan, sukacita yang luar biasa. Katakan amin.
Saudaraku, kita bersyukur Tuhan berikan pada kita napas kehidupan tanpa bayar. Diberikan pada kita kesehatan tanpa bayar. Dan kita bersyukur juga hari ini bisa beribadah kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Saudaraku, menjelang kedatangan Yesus kedua kali ini, kita tetap seperti firman Tuhan tadi, pujian, bertahan dalam badai. Bertahan saudaraku dalam banyak masalah dan kekuatan dalam diri kita. Hari ini kita belajar saudaraku, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiran. Mari saudara kita baca 1 Korintus 14 ayat 20. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiran. Mohon dibaca saudaraku 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Kita melihat saudaraku karakter anak-anak secara positifnya, dan itu yang kita pelajari pada hari ini. Mohon dibaca saudara. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, anak-anak kecil begitu cerah teriak. Ya. Anak-anak kecil saudaraku, kita lihat saudaraku bermain-main dengan gembira, dengan bersuka cita. Dan kita pun sangat gemas melihatnya. Apa yang kita dapatkan saudaraku dari karakter anak-anak? Yang pertama saudaraku, anak-anak itu selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Kita rindu jemaat GBT Mentaro pada hari-hari ini. Apalagi masa-masa yang sangat kritis ini, masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang susah ini, masa-masa yang sangat sedih ini. Saudaraku, tidak ada jalan solusi yang lain selain yang pertama utama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai jemaat selalu dekat dengan Bapa kita. Katakan amin. Saudaraku, tanpa Yesus saudaraku, kita akan hampa. Tanpa Yesus saudaraku, kita akan kering kerontang. Tanpa Yesus kita akan frustrasi, depresi. Tanpa Yesus kita akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Sama seperti anak kecil saudaraku, kalau tidak ada orang tuanya, maka saudaraku maka anak itu akan gelisah, nangis. Dia akan saudaraku berteriak-teriak. Dia saudaraku merana, nak tahu mau kemana. Tetapi karena ada orang tua saudaraku yang memeluk dia, ada orang tua saudaraku yang memegang tangannya, ada orang tua saudaraku yang mau saudaraku merangkul dia, ada orang tua saudaraku yang mau saudaraku menyuapi dia. Bahkan saudaraku mungkin saudaraku juga memandikan dia. Maka saudaraku anak itu merasa bahagia, merasa tenang, merasa bersuka cita, merasa saudaraku gembira. Alangkah saudaraku kita sebagai jemaat GBT Mentaro demikian. Oh, kita sebagai saudaraku anak-anak Tuhan, kita sebagai saudaraku jemaat Tuhan, kita harus bergantung, kita harus saudaraku dekat kepada Bapa kita, dekat kepada Bapa kita. Saudaraku, mohon kita baca saudaraku ayatnya, Mazmur saudaraku. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Mohon dibaca. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Anak kecil saudara kekasih dalam nama Yesus tanpa orang tua tidak akan mendapatkan saudara kekasih kebahagiaan. Dia akan menderita, merana, sengsara, susah dan sedih. Saya sebagai anak Tuhan, saudara kekasih dalam nama sebagai anak Tuhan, mari kita dekat kepada orang tua kita, dekat kepada Bapa kita. Hanya dekat dia sajalah kita tenang saudaraku. Daripadanya lah keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Seringkali saya katakan saudaraku dalam khotbah dalam pengembalaan ini. Dekat orang kaya pun sekarang kita susah saudaraku. Orang-orang hebat pun sekarang susah. Pejabat pun saudaraku pada meninggal. Orang-orang kaya pun pada meninggal. Orang-orang tua pada meninggal. Tak ada lagi saudaraku yang mau disombongkan sekarang ini. Kita hanya dekat kepada Bapa kita. Katakan amin. Hanya dekat dialah. Dalam zaman akhir ini kita sebagai orang anak Tuhan seperti anak kecil, dia ingin dekat dengan orang tuanya. Yang kedua saudara kekasih dalam nama Yesus, anak kecil itu selalu bergantung kepada orang tuanya.
Bukan hanya dekat saudaraku dengan orang tuanya, tetapi namanya anak kecil itu bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Saudara kekasih dalam nama Yesus, anak-anak kita di rumah sudah ada yang kecil, berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai saudaraku dia mungkin 7 tahun, 8 tahun, masih bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Dialah tempat pergantungan kita, dialah tempat pengungsian kita. Kalau tidak ada bapa, tidak ada orang dewasa, maka anak kecil itu tidak akan bisa makan. Karena belum bisa dia masak. Saudara kekasih dalam nama, belum dia bisa belanja. Dia bergantung sepenuhnya kepada bapaknya. Saya rindu kita semua jemaat-jemaat yang ada di gereja ini dan juga di rumah. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Yesus kita bergantung. Hanya kepada Yesus kita dekat. Tidak ada yang lain, saudaraku. Saudara kesaksian kami pribadi. Dalam 1 bulan ini setiap hari kami berpuasa. Kami merasa kami hanya bergantung kepada Yesus. Kami suami istri dan juga ya anak-anak, ya yang juga ada anak kuliah di rumah 2 bersama anak-anak saya. Kadang-kadang mereka juga anak saya tidak setiap hari, tapi ada kadang-kadang 1 hari, 2, 3 hari. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, berpuasa 1 bulan penuh, saudaraku, kita berpuasa setiap hari, karena kami merasa kami harus bergantung kepada Yesus, hanya dekat dengan Yesus. Dan ternyata ketika kami dekat dengan Yesus, bergantung kepada Yesus, bersyukurlah hati kami lega, hati kami bersuka cita. Walaupun banyak tantangan, banyak masalah di dunia ini, apalagi zaman sekarang ini kita lihat, saudaraku, sangat susah di dunia sekarang ini, tapi tetaplah bergantung kepadanya. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku, tidak ada solusi yang lain selain bergantung kepada Yesus. Coba baca seluruh ayatnya, Yohanes 15 ayat 19. Haleluya. Silakan saudaraku. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudaraku, dunia membenci kita, tapi Yesus mengasihi kita. Kita bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada dunia, tapi bergantung kepada Yesus. Ada amin, saudaraku. Dalam Nahum 1 ayat 7, saudaraku, dialah tempat pelarian kita, tempat pengungsian kita. Tidak ada yang lain. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan sana yang ketiga, anak kecil itu, saudaraku, mudah bersahabat. Dan ketika kami, saudaraku, melihat anak-anak, saudara kekasih dalam nama Yesus, tetangga kami begitu banyak anak-anak dan banyak bermain-main di taman sana. Saya melihat, saudaraku, anak-anak itu mudah sekali bersahabat. Belum lagi saudaraku pernah kenal, langsung saudaraku main. Ayo kita main sini yuk. Padahal belum pernah saudaraku mereka mengenal. Tetapi anak-anak ini, saudaraku, mudah sekali bersahabat, mudah bergaul, mudah akrab. Saya rindu, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti anak kecil ini, mudah bersahabat, mudah bergaul, mudah bermitra, mudah, saudaraku, punya relasi. Katakan amin. Jangan, saudaraku, cari permusuhan, carilah persahabatan. Untuk mencari, saudaraku, musuh gampang saja, mudah saja. Ada orang lain lewat, kita caci dia. Ada orang lain, saudaraku, kita lempar dia, kita hina dia, kita ludahi dia, langsung menjadi musuh. Tapi untuk menjadi sahabat, saudaraku, susah sekali. Itu sebab dikatakan di sini, saudaraku, marilah kita mudah bersahabat. Mari kita, saudaraku, mudah berteman, mudah bergaul, mudah, saudaraku, bermitra. Karena untuk mencari persahabatan, saudaraku, sangat susah. Tapi anak kecil ini, saudaraku, kita lihat, jadilah anak-anak dalam kejahatan, artinya mudah bersahabat, mudah bergaul. Semua kawan kita. Jangan kita mencari musuh, carilah persahabatan, saudaraku. Mohon dibaca Amsal 17 ayat 17. Haleluya.
Tuhan Yesus baik, saudara. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang namanya saudaraku sahabat, dia bukan mencari pertengkaran. Yang namanya sahabat, dia bukan mencari saudaraku kelemahan. Yang namanya sahabat bukan mencari kekurangan. Tapi yang bersahabat justru ada orang yang susah, ditolongnya. Justru ada orang sedih, dihiburnya. Justru ada orang saudaraku menderita, dikuatkannya. Ada orang saudaraku yang mengalami saudaraku mungkin selalu kekurangan, kalau ada pada dia berkat, justru diberikannya berkat kepadanya. Itulah namanya sahabat. Sahabat saudaraku tidak menyakiti. Sahabat saudaraku bukan menjatuhkan. Sahabat bukan saudaraku melemahkan, tapi seorang sahabat mendukung dalam suka dan duka. Seorang sahabat memberikan waktu kepada sahabatnya. Anak-anak saudaraku, saya lihat saudaraku bermain-main. Waduh, enak sekali. Sangat bersahabat, sangat akrab, sangat kompak, saudaraku. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita bersaudara dalam Tuhan. Mari kita bersahabat. Dalam kesukaran pun mari kita bersahabat. Dalam kesusahan pun mari kita bersahabat. Dalam kesedihan pun mari kita bersahabat. Dalam suka dan duka kita jemaat Gementaro, mari kita bersahabat. Karena seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku, kita bersahabat. Di dalam ayat firman Tuhan berkata, engkau bukanlah hamba, tapi aku menyebut engkau sahabat, katanya. Saudaraku, mari kita jemaat-jemaat ini mudah bersahabat. Baru saudaraku yang keempat, saudaraku, anak kecil itu sudah tidak mudah curiga, saudara. Ya, tidak mudah curiga. Tidak punya prasangka yang jelek. Tidak punya prasangka, saudaraku, yang buruk di dalam pikirannya. Anak kecil, saudaraku, makanya dikatakan firman Tuhan nanti kita baca, saudaraku, kalau engkau kepingin masuk surga dan terbesar di surga, kamu harus seperti anak kecil. Saudaraku kasih dalam nama Kristus, anak kecil itu tidak mudah curiga. Ya, tidak punya prasangka yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Tidak. Itulah namanya, saudaraku, anak kecil. Selanjutnya, saudaraku, kita tidak bahas masalah ini panjang-panjang. Saudaraku, anak kecil itu polos, saudara. Mohon dibaca ayatnya ini, Yosua 24 ayat 14. Saudaraku, seorang anak kecil itu tulus, polos, ikhlas. Wah, enak sekali, saudara. Tidak, saudaraku, kasih nama dirinya untuk mencari, saudara, keuntungan, pujian manusia. Ya, tulus-tulus saja, polos-polos saja. Silakan dibaca, saudara. Yosua 24 ayat 14. Ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudaraku, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kita harus tulus, saudaraku. Saya melayani tulus, saudara melayani tulus, saudara kasih mengerjakan sesuatu tulus, apalagi untuk Tuhan. Kita sama-sama tulus, saudara. Baru anak kecil, saudaraku, mudah dibentuk atau mudah diajari. Anak kecil, saudaraku, mudah dibentuk, mudah diajari, dengar-dengaran kepada orang tuanya. Itulah anak kecil. Saya perhatikan anak kecil itu. Ya. Contohnya saya, ya, karena Matthew di depan kami, Matthew sini, langsung datang. Ambil ini, dia ambil. Mudah diajar, tak perlu dia ngomel-ngomel. Tak pernah dia suruh argumentasi. Tak pernah suruh ngomong banyak-banyak. Dia, saudaraku, tulus. Mudah jadi bentuk. Baru, saudaraku, rendah hati. Tidak ada prasangka buruk seperti saya katakan tadi itu. Tidak ada, saudaraku, kepura-puraan dalam anak-anak. Dia hidup apa adanya. Dengar-dengaran kalau dia disuruh. Baru yang ke-11, saudaraku, pencontoh ulung apa kata orang. Lalu anak-anak, saudaraku, mencontoh yang luar biasa. Apa saja kita lakukan, maka anak kita itu akan mempraktekkan apa yang kita lakukan. Saya sudah praktekkan itu, saudaraku.
Ada lihat sendiri anak-anak, apa saja kita buat di depan matanya pasti dipraktekkannya. Saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan mendengarkan apa kata Tuhan, praktekkan apa kata Tuhan, lakukan apa kata Tuhan. Maka kita akan berbahagia. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dan mempraktekkannya, kata firman Tuhan. Orang yang mau praktekkan apa kata firman, orang melakukan apa kata firman, apa dikatakan lakukan Yesus, kita lakukan. Yesus dekat dengan Bapaknya secara manusia, kita dekat dengan Bapa kita. Yesus dengar-dengaran kepada Bapaknya, kita juga dengar-dengaran kepada Bapa kita. Yesus rela saudaraku menderita, kita rela menderita. Yesus rela dihina, kita rela dihina. Yesus dicaci, kita rela dicaci. Apa dikatakan Yesus, kita praktekkan. Katakan amin. Dan itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi apa mau dikata, itu adalah firman Tuhan. Anak kecil saudaraku yang ke-11, pencontoh ulung yang luar biasa. Hati-hati, kita orang tua kalau kita punya anak kecil, jangan coba-coba mencontoh yang baik saudaraku di rumahmu. Jangan lakukan apa yang jelek di rumahmu. Pasti diingat, pasti dipraktekkan dan tidak pernah dilupakan dia. Apa saja kita lakukan di depan dia, pasti dia contoh. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Katakan amin. Kejahatannya apa yaitu? Anak-anak saudaraku tidak dendam. Anak-anak tidak benci. Ya, tidak dendam dia. Baru nanti mereka bertengkar, langsung makan. Langsung saudaraku minum. Langsung bermain-main. Ya. Anak-anak saudaraku tidak dendam, tidak benci, tidak dengki. Anak-anak saudaraku, begitu saudaraku nangis dia, mungkin saudaraku didorong dia, tiba-tiba dia nangis, 5 menit lagi bermain lagi, bercengkrama lagi, bersahabat lagi. Itulah anak kecil. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah kita seperti anak kecil. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Ya namanya kecil itu saudaraku, tulus, polos, tidak dendam. Hai jemaat-jemaat Tuhan di rumah, saya berharap kita semua jemaat GW Mentaro, ini ayat firman Tuhan kepada saya, kepada saudara juga yang mau dengarkan. Mari kita seperti anak kecil saudaraku, tulus, polos, contoh yang baik, contoh yang benar, jangan contoh yang jahat. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-12, anak kecil itu mudah percaya saudara. Kalau kita kasih saudara kasih nama Yesus apa saja, mau dia. Kita kasih dia minum, mau dia. Nggak tanya, ini asin enggak, manis enggak, kopi enggak, enggak. Begitu kita kasih dia minum, mau dia minum. Kita kasih dia kue, mau dia makan kue. Tapi saudara kasih, orang saudara kasih, seperti inilah yang Tuhan kehendaki, mudah percaya. Saudara kasih nama Yesus mudah percaya dalam hal ini adalah mudah percaya. Berarti dia saudaraku bergantung, percaya sepenuhnya kepada orang tuanya. Dia yakin apa dikasih orang tuanya, tidak racun. Dia yakin apa dikasih orang tuanya, tidak saudaraku membunuh dia, tidak membungkam dia, tidak membuat dia mati. Maka dia percaya. Saudaraku, kalau engkau anak kecil, percayalah apa dikatakan Tuhan. Tidak mungkin apa dikatakan Tuhan membunuh engkau. Tidak mungkin apa dikatakan saudaraku, hamba-hamba Tuhan membunuh dirimu, meracuni dirimu. Tidak mungkin. Pasti membuat engkau bagus. Saudara kasih dalam nama Yesus. Kecuali hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang kurang ajar. Tapi kalau dia namanya hamba Tuhan yang baik, kalau apa dikatakan hamba Tuhan itu, yakinlah itu membuat engkau mudah diajar dan mudah engkau percaya. Sekarang saudaraku dewasa dalam berpikir. Bagaimana rupa yang dewasa itu? Dewasa adalah dia bisa membedakan apa yang benar, apa yang baik. Baca saudaraku, Roma 12 ayat 1. Ini saudaraku, berpikir saudaraku seperti orang dewasa. Inilah dewasanya. Kalau anak-anak belum bisa seperti itu, tapi tingkah laku seperti anak-anak, kita harus teladani. Tapi dalam berpikir dalam dewasa, kita harus juga ikuti. Mohon dibaca. Haleluya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, sampai ayat kedua. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, orang dewasa bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang palsu, mana yang benar. Pasti. Tapi kalau belum dewasa dia tidak bisa membedakan. Karena orang dewasa bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat, apa yang buruk, apa yang benar. Ingat saja itu. Kalau saudaraku jemaat Tuhan di rumah, bahkan kita di gereja ini udah dewasa. Dewasa itu ukuran sekarang itu adalah umur 17 tahun ke atas. Pasti bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar. Kalau benar itu kata Tuhan, lakukan saja. Pasti engkau beruntung dan berbahagia. Yang kedua saudaraku, orang dewasa selalu berpikir dan terus berjuang untuk berpikir positif. Ya, kalau saudaraku dewasa rohani, sebagai anak Tuhan di gereja, sebagai anak Tuhan saudaraku kita saudaraku di mana-mana, harus kita berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Saya sudah rasakan kalau saya berpikir negatif, habis saudaraku. Ya, tidak ada saudaraku persahabatan, tidak ada saudaraku tetangga, tidak ada pendeta. Kalau pikiran jahat, semuanya jadi musuh. Tapi kalau kita berpikir positif, di balik apa yang kita terima, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, kita berpikir positif. Oh, rupanya semakin baik. Karena saudaraku, kalau rumah ini untuk bagus, gereja ini saudaraku, sebelum saudaraku di keramik, maka saudaraku, gereja ini saudaraku dihancurkan dulu. Ya saudaraku dulu saudaraku, ya kotor, dirombak, dihancurkan. Makanya ketika saudaraku rumah ini di keramik, rumah itu saudaraku bagus, maka saudaraku hebatlah, indahlah. Dalam pelayanan pun begitu saudaraku, dalam gereja kita bisa ribut saudaraku. Ya, kita bisa saudaraku salah saudaraku pendapat. Di gereja pun kita demikian, di rumah tangga pun kita demikian. Tapi ingat, bukan kelemahan kita itu. Itu adalah merupakan suatu supaya kita dewasa dalam Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan terus terang saja pasti ada dalam diri kita saudaraku salah sangkalah, salah berpikirlah, salah ngomonglah, salah WA lah, salah berpikirlah. Itu biasa. Sebab kalau tidak ada seperti itu, kita tidak tahu ini rupanya kelemahan saya ya. Ini rupanya kelebihan saya ya. Kalau saya melihat saudaraku hal seperti negatif, waduh, saya bisa bunuh diri, tidak mau melayani lagi. Tetapi ketika kita berpikir dewasa, oh rupanya rumah kalau dibangun ribut. Ada toko, ya, ada gergaji saudaraku. Ada saudaraku namanya ketam. Ya. Begitu saudaraku, ada toko, ada ketam, ada paku. Dipaku-pakulah semua rumah itu. Hancurlah, sakitlah rasanya saudaraku. Toko itu aku menghancurkan saudaraku. Ya, kadang-kadang dihancurkan besi yang sudah ada, tembok yang sudah ada, dihancurkan, diperbaiki lagi, hancurkan, perbaiki lagi. Demikian juga kita dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga saudaraku demikian juga. Suami bisa membuat hati suami sakit. Suami bisa membuat hati istri sakit. Atau istri membuat hati saudaraku sakit si suami. Atau anak membuat hati bapaknya sakit. Atau bapak membuat hatinya sakit. Tapi lama-lama, oh rupanya saya masih begitu ya. Masih mudah marah rupanya saya ya. Masih mudah emosi rupanya saya ya. Oh, nah makin baguslah saudaraku. Saya percaya kita yang dewasa bisa membedakan mana baik, mana jahat. Amin saudaraku. Dalam pelayanan ini saudaraku, saya sudah banyak kali menemukan seperti itu. Ya, yang beginilah, yang begitulah. Tapi saya lihat makin bagus, makin mantap. Dan tidak pernah saya dendam atau marah emosi oleh karenanya. Karena saya yakin semuanya itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci. Walaupun saya saudaraku, mungkin saudaraku pada saudaraku komentar seperti begini, belum tentu saya paling suci, belum tentu saya paling benar, paling bagus. Udah pasti tuh. Tapi alangkah indahnya dengan komentar-komentar kita, dengan kita saudaraku saling WA atau SMS. Oh, rupanya saya masih mudah tersinggung ya. Oh, saya rupanya masih kepingin dipuji-puji orang ya. Makin baguslah saudaraku pelayanan itu, makin mantaplah pelayanan itu. Kenapa? Berpikir positif. Katakan amin. Coba baca ayatnya saudaraku, Filipi 4 ayat 8. Ini yang sering kali saya khotbahkan. Kita harus seperti ini firman Tuhan, jangan dibolak-balik. Pikirkanlah yang indah-indah, jangan yang mulia-mulia.
Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan yang benar. Mulai hari ini dan seterusnya, saya himbau kembali kepada saya sendiri, pada istriku dan anak-anakku, dan kepada mahasiswa di sini dan seluruh jemaat-jemaat Gementaro. Mulai hari ini, mari kita meningkatkan diri, berpikir yang mulia-mulia, berpikir yang indah-indah. Kita bedakan mana yang jahat, mana yang baik. Yang jahat kita tinggalkan, yang baik kita miliki, dan seterusnya. Baru saudaraku, yang ketiga, orang dewasa tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah putus asa. Lukas 18, saudaraku, kalau saudara baca di sana, ada seorang ibu, saudaraku, dihina, diejek, diolok, dipitnah, sampai dikatakan dia, saudaraku, anak anjing segala macam. Tapi dia tidak mau putus asa, tidak mau dia, saudaraku, menyerah, tidak mau dia mundur. Dia tidak pusing, yang dia tahu doanya dijawab, yang dia tahu dia pasti dapat berkat, yang dia tahu dia dapat pasti mujizat, yang dia tahu dia dapat pengampunan, dapat pemulihan, dapat kesembuhan. Buktinya Yesus, saudaraku, memuji dia. Tidak ada kutemukan iman seperti ini, katanya. Kenapa? Karena ibu ini, perempuan kanan ini, perempuan yang tidak mudah putus asa, tidak mudah, saudaraku, marah dan emosi. Saudara, kapan kita mengerti saya sudah baik, saya tidak mudah tersinggung? Ketika orang menyinggung kita. Kapan kita tahu, saudaraku, bahwa kita ini sudah sabar? Ketika orang, saudaraku, mencaci memaki kita. Oh, begitu kita marah juga, berarti kita belum sabar. Bukan waktu kita diam-diam begini, enak-enak kita beribadah sabar. Bukan. Ketika ada situasi, kondisi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau saudaraku parang, ya, ku asah dengan besi, oh bagus dia. Tapi manusia bagaimana caranya? Dihina, dicaci, dimaki, diolok, dipitnah. Taulah kita di situ. Oh, saya rupanya masih mudah marah juga ya. Masih mudah saya rupanya tersinggung juga ya. Oh, disitulah kita semakin sempurna. Itulah namanya, saudaraku, tidak mudah putus asa. Bukan sekarang ini kita beribadah, aku nak putus asa lah, nak mau marah lah. Bukan. Ketika nanti kita diserang orang di rumah, kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah menyerah. Nak gampang, saudaraku, punya pikiran yang negatif. Ketahuan dari orang yang menguji kita, dari situasi yang menguji kita, dari masalah yang menguji kita. Sama seperti sekarang ini, saudaraku, mungkin saudaraku beras di rumah, mungkin kekurangan, makan minum kekurangan. Bagaimana? Apakah kita putus asa? Apa kita, saudaraku, bersungut-sungut mengeluh? Tidak. Justru situ kita makin berdoa, makin berdoa, makin berdoa. Saya saksikan dalam hati saya sendiri, dalam hati saya, oh Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau baik, sangat baik, amat baik bagi saya. Yang keempat, saudaraku, orang dewasa itu, saudaraku, gigih dan bersemangat. Gigih dan bersemangat. Saudaraku, baca nanti, saudaraku, dalam Lukas 19 di rumah, Sakeus itu gigih, saudaraku, bersemangat. Ketika, saudaraku, dia kepingin, saudaraku, ingin berjumpa dengan Yesus, dia hendak di rumah, dia hendak berdiam diri, dia lari, bersemangat, saudaraku, dia berlari, dia lari sampai dia naik ke pohon ara, katanya. Dan di sana dia, saudaraku, naik karena dia badannya pendek mungkin seperti saya. Dia, saudaraku, lari manjat pohon, dan dia berkata, Lazarus, Sakeus, turun, aku menumpang di rumahmu. Akibat dia bersemangat, bergembira bertemu Yesus, Tuhan memberikan dia berkat. Engkau adalah anak Abraham. Saudaraku, dalam hidup ini tidak ada modal yang lain. Yang utama pertama, sebenarnya harus bersemangat. Saudaraku, bekerja di PT-mu, di PT saudaraku kerja, di rumahmu, engkau kita berjuara atau apapun. Tidak bersemangat, tidak jadi-jadi engkau pergi. Karena bersemangat, saudaraku, tidak jadi engkau, saudaraku, berkarya. Saya juga hamba Tuhan demikian. Kalau tidak bersemangat, nama aku berdoa, nama aku berpuasa, nama aku baca firman, nama aku belajar.
Tapi karena aku belajar bersemangat, aku tidak mau tahu. Aku tetap akan belajar dan berdoa. Saudaraku, harus bersemangat. Kalau tidak habis kita ini. Bersemangat beribadah, bersemangat komsel. Walaupun di rumah-rumah kita komsel, tunjukkan engkau bisa komsel. Ikuti arahan gembala sidangmu. Ya, saudara, bagi saudara yang komsel pribadi, karena sekarang ini ada 4 kelompok sel. Ya, ada yang bergabung 2 keluarga, 3 keluarga. Bagi saudara yang sendiri tidak masalah juga, karena saya sudah katakan yang berpribadi tidak apa-apa. Saudara, kasih nama Yesus, bersemangat, berkobar-kobar. Ya, coba saudaraku baca dulu ayatnya firman Tuhan itu. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma itu. Yang saudara sudah dapat boleh bantu saya. Roma 12 ayat 11. Mohon dibaca. Ini perlu saudara, apalagi zaman sekarang ini, aduh kasihan. Kalau kita loyo tidak bisa. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, saya berharap kita tetap bersemangat. Ya, kita yang di pastori, saya berharap sampai nanti Lebaran baru kita tidak berpuasa lagi. 2 bulan bersemangat berpuasa. Katakan amin. Ayo, yang di rumah belajar berpuasa. Saya ulang lagi, 3 hal musuh kita terbesar di dunia adalah rasa ngantuk. Pagi-pagi yang kau bangun, ngantuknya bukan main. Ngantuknya susah sekali lawan. Kita tadi berkata dalam pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Lebih dari pemenang. Ayo kita menangkan ngantuk ini. Kalahkan ngantuk ini. Kita jadi menang untuk berdoa. Katakan amin. Oh, saya saudaraku bukan sombong, bukan Tuhan yang tahu. Mau saudara 4 kali saya di gereja ini atau di rumah berdoa. Saya saudaraku tidur, bangun pamannya saudaraku jam 12, saya berdoa. Tidur lagi saudaraku, rupanya bangun jam 3, saya berdoa. Tidur lagi, saudaraku berdoa lagi nanti tengah 5. Jam 5 sama-sama kami seluruh rumah sama-sama berdoa setiap pagi. Jam 7 malam sama-sama semua berdoa. Saudaraku, ini adalah merupakan contoh yang baik. Saudaraku, contoh di rumah. Jam 7 malam berdoa berkeluarga. Jam 5 pagi berdoa dengan keluarga. Saudara, gigih dan bersemangat. Yang kelima, punya inovasi dan kreasi-kreasi baru. Orang dewasa punya inovasi, punya kreasi-kreasi yang baru. Yang keenam, saudaraku, punya cita-cita dan mimpi yang besar. Saudaraku, kita harus punya cita-cita. Orang besar, orang dewasa pasti punya impian yang besar. Saudaraku, Ibrani 25 dikatakan di sana, Musa punya impian yang besar, punya mimpi yang besar. Dia rela menderita, disebut anak Firaun, putri Firaun, demi upah yang besar, itu surga. Yang tadinya saudaraku dia makan minum di istana, semua serba ada, semua serba mewah. Tapi dia rela tinggalkan saudaraku itu mimpi besar, dia dapat upah yang besar. Mohon dibaca ayat yang terakhir ini. Karena kita saudaraku tidak lama-lama. Ibrani 11 ayat 25. Ayat yang terakhir pada hari ini. Kita mau seperti orang dewasa, seperti Musa, luar biasa. Ibrani 11 ayat yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Terus. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini dikatakan secara ilmu dunia ritik atau gila. Sudah di istana yang mewah, yang serba ada, serba cukup. Tapi tiba-tiba dia tinggalkan istana itu dan tidur saudaraku di istana. Waktu itu 50 juta mungkin tempat tidurnya atau lebih. Dia pakai AC saudaraku di rumahnya. Tiba-tiba saja dia tidur saudaraku di padang gurun yang panas, yang terik, yang kering. Siapa nak ritik seperti ini? Dikasih orang ke rumah istana. Sekarang ini Pak Pendeta, cinta kau sama Tuhan ya, ku kasih kamu rumah.
Mau enggak kamu tinggal di situ? Pasti aku datang, lari aku langsung. Tapi karena cinta Tuhan, seperti Musa, dia lari, pergi di padang gurun. Dia tinggalkan istana, pergi di padang pasir. Tidur enak-enak, pakai AC yang enak-enak. Mandi pun saudaraku enak-enak. Tinggal tidur di padang gurun. Tidak ada apa-apanya, padang pasir semuanya. Panasnya bukan main. Tapi dia rela, sudah. Itulah namanya orang beriman. Memang orang beriman ini kadang-kadang dipikir orang gila, saudara, bodoh. Tapi bukanlah bodoh. Makanya orang dunia berkata orang pintar, kita ini saudaraku seperti orang-orang bodoh. Tapi Tuhan berkata, orang bodoh dipakai Tuhan. Mari kita punya impian. Gereja ini harus punya impian. Saya punya impian. Saya punya kerinduan. Saudara kasih, kerinduan saya itu gereja ini adalah gereja akrab, kompak dan harmonis. Makanya ada mimpi kita. Memang tidak gampang saudaraku. Pertama-tama di rumah kita dulu suami istri kompak, anak-anak kompak bersama. Baru kita di gereja sesama jemaat, sesama pelayan. Tidak mudah. Jangan selalu kau berpikir, wah gampang kali akrab. Enggak. Saudaraku, gampang kali harmonis. Tidak. Harus mengikuti ritme-ritmenya Tuhan. Harus mengikuti banyak tantangan, banyak masalah, banyak badai, banyak persoalan. Baru bisa sampai ke sana. Kapal laut saudara kasih nama Yesus. Saya pernah saudaraku, saking tingginya ombak itu. Ya. Itu air masuk dalam laut, di dalam kapal laut. Sepatu-sepatu pun sampai saudaraku berenang. Tenggelam, banyak air masuk. Tapi tetap sampai ke tujuan. Kita kalau begini-begini aja terus saudaraku, tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Ya bukan dunia, di son mahu maradian. Ya kan? Tidak ada lagi tantangan. Tapi selama kita di bumi ini, apalagi kita sama-sama pelayan ini, tidak ada tantangan. Tidak ada ritme-ritme kehidupan. Tidak ada saudaraku indahnya pelayanan ini. Harus ada tantangan, banyak masalah. Di antara kita pun harus ada saudaraku ribut-ribut sikit-sikit. Tetapi supaya mantap. Haleluya. Amin saudaraku, percaya? Di rumah tangga pun begitu. Oh, istri kita. Rupanya saya tidak bisa lagi begitu ya. Rupanya kelemahan istri saya begini. Saya tutupilah. Aku tidak mau lakukanlah. Gitu saudaraku. Saudaraku, mari kita punya cita-cita. Amin. Haleluya. Cita-citamu apa? Salurkan. Kasih tahu pada gembala. Saya cita-cita saya begini Pak Gembala. Saya kerinduan saya begini. Jangan dalam diri saudara sendiri. Ceritakan sendiri tapi tidak tahu gembala. Ya bagaimana saya tahu? Ceritakanlah kepada gembala. Ngomonglah kepada gembala. Jangan simpan-simpan di hati, di pikiran. Oh saya begini. Kok tidak begitu? Ya saya tidak tahu. Ceritakanlah. Supaya apa ya cita-cita saudara tergenapi. Dan kita saudaraku sama-sama menggapai cita-cita itu. Karena kita lah dewasa dalam Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyi satu pujian kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mari kita belajar seperti anak kecil saudaraku. Tidak dendam. Tulus, polos, ikhlas. Selalu dekat dengan bapaknya. Selalu bergantung dengan bapaknya. Tidak punya prasangka yang jelek. Mudah dibentuk, mudah diajar. Dengar-dengaran kepada orang tuanya. Mudah percaya. Saudaraku, tidak mudah curiga. Tidak punya prasangka yang buruk pada anak kecil. Saudaraku, itulah anak kecil. Dikatakan dalam Matius saudaraku, barang siapa ingin terbesar di kerajaan surga, dia harus seperti anak kecil ini. Seperti anak kecil, seperti artinya sudah saya khotbahkan ini. Seperti itulah yang terbesar di surga. Bukan dikatakan saudara orang yang pintar, bukan orang yang baik. Baik dalam arti kata secara jasmani, tetapi adalah seperti anak kecil, tulus, polos, rendah hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itulah namanya saudara anak kecil. Anak kecil mudah bersahabat, selalu bersahabat dan tidak suka bermusuhan. Haleluya. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi
tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Aba Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Nanti saya serahkan doa ucapan syukur atas firman Tuhan dan persembahan kasih kita jalankan untuk Pak Gembala atau pengembalaan Pak saudara kita Elin untuk bersyukur persembahan kasih. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau hari ini setiap kami jemaat-jemaat Tuhan GBI Gloria Tiban Mantarau boleh bersama-sama datang untuk mempersembahkan pujian, untuk mempersembahkan setiap sembah kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, setiap sembah kami adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, adalah persembahan Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan di hadapan-Mu, kami meminta ampun ya Tuhan atas setiap dosa kesalahan kami, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, hati kami yang haus dan lapar akan Tuhan sudah disegarkan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biar Engkau pakai kehidupan hamba-Mu lebih lagi. Dimanapun hamba-Mu berada, senantiasa perlindungan-Mu menjadi milik bagian hamba-Mu. Berkati keluarganya ya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya, penggembalaan pelayanannya Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau tahu ya Tuhan apa yang ada di dalam hati hamba-Mu, kerinduannya Tuhan, Engkau pasti genapi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami yang ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kami mau terus belajar ya Tuhan, bahwa kami ingin mengasihi, ingin menolong, membantu setiap orang-orang di sekitar kami dengan tulus ya Tuhan Yesus. Dengan penuh kepercayaan kami mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan, tanpa mencurigai satu dengan yang lain, tanpa adanya pura-pura, tapi kami mengasihi dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan di pagi hari ini juga setiap kami ya Tuhan akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati persembahan yang akan kami beri ya Tuhan, supaya persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa
Bapak Ibu, kita kuat sebab Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengumuman bagi kita, minggu depan kita tetap live ibadah jam 9 dimulai. Dan hari Rabu kita komsel di rumah masing-masing. Mari tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya atas kita. Dan senantiasa mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Imani dan katakan pada dirimu, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia adalah pembelaku. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan memperluas dan menimpa aku. kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga saya undang Bapak Gembala. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang sudah Kau curahkan atas kami, sehingga pada pagi hari ini dalam ibadah kami memperoleh berkat yang luar biasa, baik yang ada di gereja, baik di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Engkau Tuhan menolong kami dan memampukan kami. Sekalipun Tuhan seringkali dalam pembutuhan-Mu kami Tuhan menggerutu. Mungkin Tuhan banyak perkataan-perkataan kami Tuhan keluar dari mulut kami ini, sehingga Tuhan membuat kami juga Bapa mungkin lemah, tapi kami percaya dan yakin dengan firman Tuhan pada saat hari ini Tuhan kami boleh dikuatkan dan dimampukan, sehingga kami boleh dibentuk sebagaimana Tuhan membentuk kami, Bapa, seperti Tuhan bejana yang dibentuk yang semakin hari semakin indah, dan Engkau Tuhan Bapa memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Apa yang mereka lakukan Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga Tuhan, baik yang anak-anak yang masih kuliah, Engkau memberkati Tuhan Yesus, yang bekerja Engkau memberkati mereka, sehingga semakin hari semakin mereka memberikan hati dan pikiran mereka untuk Tuhan memuji dan menyembah Engkau dalam pelayanan ini, semakin boleh maju ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, baik semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, berkati mereka, siapapun mereka Tuhan yang sudah melakukan ibadah bersama dengan kami percaya semua mereka diberkati Tuhan, diberikan kesegaran rohani, diberikan juga kesegaran jasmani. Sama-sama Tuhan mereka menerima kuasa yang daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak kami semua Tuhan dalam perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit mara bahaya apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, Bapak, sekalipun masih kami di rumah saja, kami percaya
percaya kuasa-Mu tetap melindungi kami. Orang tua yang masih bekerja Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berikan masih waktu kami bekerja, sehingga semua jemaat-jemaat-Mu boleh Tuhan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat jasmani untuk kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyediakan semua bagi mereka. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka, makanan, minuman mereka bahkan pasti dicukupkan Tuhan. Bahkan semua Tuhan Bapa, hal-hal yang mereka Tuhan butuhkan, Tuhan Bapa Engkau yang menolong mereka, sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkannya Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, untuk boleh tetap mereka mampu Tuhan, untuk Tuhan bermaju Tuhan di hari-hari ini Tuhan, tidak lemah, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan, mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan kami ada di rumah, semua kaum bapak, kaum ibu, anak-anak bergandengan tangan Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, sehingga kami Tuhan semakin bertambah-tambah iman kami, percaya kami semakin teguh kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati, sehingga Tuhan Bapa Engkau bukakan hal-hal rahasia-rahasia yang baru untuk boleh sampaikan Tuhan kepada kami setiap umat-umat-Mu, supaya kami boleh memperoleh Tuhan Bapa yang baru, dan kami juga boleh menerima kuasa, bahkan Tuhan Bapa kemenangan-kemenangan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia kami serahkan Tuhan dalam tangan Tuhan, jauh dari segala hal-hal buruk, hal penyakit corona yang saat ini terjadi, tidak ada lagi yang terjangkit, kami katakan negatif semuanya. Yang sakit Tuhan sudah disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kota kami Batam Tuhan terjauh dari segala penyakit, tetapi semua yang sakit hari ini Tuhan disembuhkan, dipulihkan. Bapak yang lain juga tidak ada lagi, semua kami katakan negatif Tuhan atas corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga semua Tuhan Bapak, kota kami yang ada di Batam, bahkan tempat-tempat di mana kami boleh tinggal, semua kami diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi medis-medis Tuhan, atau Tuhan Bapak dokter-dokter Tuhan yang ada di rumah sakit, yang sudah mengerjakan Tuhan di dalam pelayanan Bapak kesehatan. Tuhan kami berdoa buat mereka, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka Tuhan Bapak terlindung dari segala penyakit, tidak terjangkit Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa darah-Mu dibungkus mereka, sekalipun mereka dekat dengan pasien-pasien yang Tuhan sakit Tuhan, yang ada dalam saat ini Tuhan, tapi Tuhan menolong mereka, sehingga mereka dan keluarga mereka Tuhan ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, sehingga Tuhan boleh secepatnya Tuhan Bapa kami terbebas dari segala hal penyakit-penyakit yang terjadi pada sekarang ini. Kami boleh bebas Tuhan untuk boleh melakukan aktivitas kami kembali, baik orang-orang yang bersekolah kembali sekolah di sekolah masing-masing, baik yang bergereja atau beribadah, semua yang beribadah masing-masing di tempat masing-masing di gereja ataupun orang-orang yang lain. Kami berdoa semua Bapak, ekonomi akan bangkit kembali Tuhan, perusahaan-perusahaan akan kembali terbuka dalam nama Yesus, baik usaha-usaha kecil, pribadi-pribadi, PT-PT, CP-CP, usaha-usaha dagang Bapak, bisnis-bisnis Tuhan, baik online, semua akan berjalan dengan baik, sehingga kami boleh kembali Tuhan, dipulihkan Tuhan ekonomi kami, baik di kota Batam bahkan di bangsa kami seluruh Tuhan, Sabang sampai mereka Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan, ekonomi Tuhan semakin dimajukan, baik Tuhan orang-orang Tuhan desa yang Tuhan bekerja di ladang Tuhan, bahkan pertanian juga diberkati oleh Tuhan. Bapak biarlah Tuhan pertanian mereka Tuhan boleh jadi, sehingga kami yang di kota ini boleh Tuhan mendapat Tuhan Bapak makanan minuman yang sudah mereka tanam untuk boleh Tuhan di store baik Tuhan bagi kami semua di bangsa ini. Terpujilah Engkau Tuhan, termulia nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, setiap Tuhan Bapak ibadah kami yang kami lakukan hari ini, kami percaya Tuhan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mau pulang dari tempat ini, kami percaya sukacita, damai sejahtera menjadi milik bagian kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Aku persembahkan seluruh jemaat GB Glora kepada Tuhan. Aku masukkan mereka semua dalam jubah kuasa-Mu, jubah kasih-Mu, jubah kemurahan-Mu, jubah kepemulihan-Mu, jubah kesembuhan-Mu. Tidak ada seorang pun kami kena terpapar virus corona. Semuanya kami sehat, pulih dan tahir. Usaha pekerjaan kami mohon Tuhan buat berhasil, beruntung, sehingga bisa kami makan, bisa minum, nama Tuhan dipermuliakan.
dalam nama Yesus. Bagi kami yang hadir pada hari ini, yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kami, dan uang kami, pasti Tuhan balaskan berlipat-lipat ganda. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini sebagai pengerja-pengerja Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami, usaha pekerjaan kami. Baik jemaat-jemaat Tuhan yang ikut serta di rumah mereka beribadah, Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus kita terima berkat. Kita terima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa tinggal dalam hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia, kemurahan, kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus tinggal dalam diri kita. Kita terima berkat perlindungan, penyertaan, kuasa kasih dari Roh Kudus tinggal bersama kita. Pada saat ini sampai datang menyebut kita. Orang yang menang katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.